Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Artinta Suramahendra dengan NIM A11 2024 15779. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu sistem deteksi dini kecurangan akademik. Di sini terdapat PowerPoint dan laporan. Untuk presentasi PowerPoint-nya yaitu untuk latar belakang dan masalahnya, yaitu transformasi digital mendorong peningkatan ujian online di perguruan tinggi, namun metode pengawasan berbasis video proctoring menghadapi kendala serius, kebutuhan bandwidth besar, dan risiko pelanggaran privasi mahasiswa. Solusinya, pemanfaatan user session log sebagai pendekatan non-invasif. Data log aktivitas sesi ujian dianalisis menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi pola kecurangan secara otomatis tanpa melanggar privasi. Untuk metodologi dan alur kerjanya, tahap pertama yaitu data ingestion dan fitur engineering, memuat data set logs aktivitas mahasiswa, lalu mengekstraksi fitur teks seperti text length, word count, average word length, dan confidence score sebagai variabel prediktif. Lalu di tahap kedua yaitu data splitting, pembagian dataset secara stratified, split 80% data latih dan 20% data uji, memastikan distribusi kelas proporsional pada setiap subset. Lalu pada tahap 3, modeling tuned XGBoost, pelatihan model XGBoost classifier dengan hyperparameter tuning menggunakan CRI SPDM, mengoptimalkan akurasi deteksi kecurangan akademik. Lalu hasil evaluasi performa model. Di sini ada 3 akurasi. Akurasi yang pertama yaitu akurasi dengan skor 94,25, lalu ada F1 score dengan skor 92,10%, lalu ada ROC AUC dengan skor 96,80%. Untuk akurasi 94,25% dan advance score 92,10% menunjukkan kemampuan klasifikasi yang tinggi dalam membedakan sesi ujian jujur dan curang secara non-invasif berbasis user session logs. Untuk ROC AUC sebesar 0,968 mengindikasi sensitivitas model yang sangat tinggi dengan tingkat false positif yang minimal, menjadikan sistem andal untuk deteksi dini kecurangan akademik. Lalu analisis fitur penting. Di sini ada average word length, fitur paling dominan dalam model. Panjang rata-rata kata yang tidak wajar mengindikasi pola teks copy paste dari sumber eksternal, bukan hasil pengetikan organik mahasiswa selama sesi ujian. Lalu ada text length, lonjakan instan pada kuantitas teks dalam satu sesi ujian menjadi sinyal kuat kecurangan. Pertambahan teks yang tiba-tiba dan masif tidak konsisten dengan pola pengetikan alami mahasiswa. Lalu ada demonstrasi sistem atau deployment. Arsitektur cloud berbasis Streamlit Community Cloud dengan model XGBoost tersimpan dalam file .pkl yang terintegrasi penuh di aplikasi web. Multi-page sistem sudah live dan dapat diakses secara publik. Fungsi halaman aplikasi yang pertama yaitu pengantar sistem dan panduan penggunaan. Lalu ada dashboard, ada interaksi untuk eksplorasi data session log. Lalu ada demo prediksi real time untuk deteksi kecurangan akademik. Lalu kesimpulan dan rekomendasi yaitu analisis user session log berbasis machine learning tune XGBoost terbukti efektif dan mendeteksi kecurangan akademik secara non-invasif dengan akurasi 94,25%. Lalu di sini ada laporan projectnya, yaitu yang pertama problem definition dan data acquisition problem statement. Di sini penerapan machine learning untuk deteksi kecurangan pada ujian online berbasis aktivitas pengguna atau user session log. Untuk latar belakang masalahnya yaitu akselerasi adopsi sistem peningkatan daring dan ujian online dalam institusi pendidikan tinggi membawa fleksibilitas besar
namun sekaligus memicu tantangan masif terkait integritas akademis. Metode pengawasan konvensional tidak lagi mampu membendung tingginya celah kecurangan digital. Siswa dengan mudah dapat berpindah tab, mencari jawaban di mesin pencari, melakukan copy paste dari platform luar untuk memanfaatkan durasi pengerjaan secara tidak wajar. Oleh karena itu diperlukan sebuah pendekatan alternatif yang bersifat non-intrusif, ringan, namun tetap presisi tinggi. Solusi yang diajukan adalah memanfaatkan pola data log aktivitas sesi pengguna selama ujian berlangsung. Ketika seseorang melakukan kecurangan, terdapat anomali perilaku yang tercermin pada metrik aktivitasnya, seperti lonjakan, frekuensi keluar jendela ujian, pola kecepatan mengetik yang tidak wajar akibat copy paste, serta deviasi waktu respon per pertanyaan. Untuk identifikasi dan sumber dataset, di sini saya mengambil nama dataset University Academic Misconduct Detector Dataset untuk penyedia atau author, Pimital via Kaggle. Untuk link Kaggle-nya ada di sini. Untuk karakteristik data, ini merupakan data tabular bersih yang berisi rekaman aktivitas digital mahasiswa selama sesi ujian. Data mencakup metrik perilaku, interaksi browser, dan pengerjaan soal, serta anotasi status kecurangan akhir. Untuk tujuan bisnisnya, serta metrik kesuksesan proyek, yaitu otomatisasi deteksi, lalu ada efisiensi sistem, ada dashboard transparan. Untuk metrik kesuksesan proyek, yaitu ada metrik teknis model, mengingat data kecurangan bersifat imbalance. Target utama proyek ini adalah mengoptimasi F1 score lebih dari 0,85 dengan keseimbangan recall lebih dari 0,85 dan precision lebih dari 0,80. Untuk yang kedua yaitu metrik bisnis, mengurangi beban pengawasan manual dari staf penguji hingga 70% melalui sistem flying otomatis yang andal. Lalu ada statistik deskripsi awal data. Berdasarkan data tabular pada University Academy Misconduct Detector Dataset, untuk ukuran dimensinya yaitu current file kurang dari 42,82 KB. Lalu untuk jumlah fitur ada 8 kolom, 7 fitur prediktor plus 1 target biner. Untuk tipe data dan informasi fitur yaitu yang pertama ada student ID, lalu ada question response time, ada tap over count, ada outset click count, ada keystroke speed, lalu ada mouse movement deviation, lalu ada session duration, lalu ada label atau target. Yang kedua yaitu exploratory data analysis dan preprocessing. Untuk analisis kualitas data, di sini masalah kualitas data yaitu missing value, lalu ada outliers, ada duplikat, dan yang terakhir inkonsistensi data. Untuk analisis univariate dan multivariate, yang pertama yaitu univariate, yaitu analisis univariate berfokus pada pemeriksaan distribusi, pemusatan, dan sebaran data dari masing-masing fitur secara terpisah. Untuk distribusi variabel target, melakukan penghitungan frekuensi pada kelas 0 yaitu normal dan 1 adalah indikasi kecurangan. Lalu ada analisis kemencengan atau skewness fitur aktivitas. Analisis ini memeriksa untuk bentuk distribusi pada fitur numerik seperti tap over count, outset click count, dan question response time. Yang kedua yaitu multivariate, yaitu analisis multivariate digunakan untuk membongkar interaksi, korelasi, dan pola tersembunyi ketika dua atau lebih variabel dianalisis secara bersamaan terhadap variabel target. Di sini analisis metrik korelasi yaitu menggunakan Pearson correlation heat map untuk melihat kekuatan hubungan antar fitur numerik terhadap label. Untuk yang kedua yaitu analisis anomali copy paste, memetakan fitur keystroke speed terhadap question response time menggunakan scatter plot dengan pemisahan warna berdasarkan label. Lalu ada analisis fluktuasi fokus jendela, yaitu menggabungkan tingkat
penyimpangan pergerakan kursor mouse movement deviation dengan total session duration. Lalu di sini ada visualisasi 5 insight paling penting dari data. Yang pertama ada insight distribusi target variable, lalu ada insight heatmap correlation percent, ada insight pola kecepatan mengetik versus waktu respon, lalu insight analisis deviasi pergerakan mouse, lalu yang terakhir insight efektivitas fitur baru tab escape rate. Lalu di sini ada fitur engineering dan transformasi data untuk meningkatkan daya prediksi model XGBoost dan membantu memisahkan kelas target. Saya melakukan ekstraksi fitur baru dan standarisasi variabel numerik. Untuk fiturnya yaitu fitur creation, ada fitur selection, dan fitur scaling. Untuk pembagian datasetnya seperti ini. Justifikasi stratifikasi karena kelas target laba bersifat imbalance. Parameter stratifi wajib digunakan agar proporsi distribusi kelas tetap konsisten dan seimbang di seluruh set data hasil pembagian. Lalu ada modeling dan evaluation. Yang pertama itu kode training dan tuning model. Di sini menggunakan file train_model.py untuk codingannya yaitu seperti ini. Lalu di sini ada tabel perbandingan performa semua model. Ada model random forest, baseline, random forest tune, XGBoost, baseline, XGBoost tune. Lalu ada visualisasi hasil evaluasi dengan file evaluate_model.py. Untuk codingannya seperti ini. Lalu ada analisis interpretasi model. Menggunakan library SAP, kita membedah kontribusi setiap variabel log perilaku mahasiswa terhadap keputusan klasifikasi model tune XGBoost. Untuk codingannya seperti ini. Lalu insight hasil interpretasi SAP. Yang pertama tab hover count and outside click count, yang kedua question response time, lalu yang ketiga keystroke speed. Lalu pemilihan model terbaik beserta justifikasi. Pertama yaitu optimasi keseimbangan metrik, advanced score 0,87, lalu efisiensi struktur boosting, lalu ada kecepatan inferensi untuk aplikasi. Di sini untuk deploy-nya dan Streamlit aplikasinya. Ini saya akan buka di akhir video ya. Untuk ini kode aplikasinya. Dan ini untuk screenshot tata muka aplikasinya. Lalu di sini untuk laporan keduanya yaitu sistem deteksi dini kecurangan akademik pada ujian online berbasis user session log. Untuk latar belakangnya yaitu transformasi digital di sektor pendidikan tinggi telah mendorong adopsi sistem ujian online secara masif. Meskipun menawarkan efisiensi logistik, model evaluasi jarak jauh ini memunculkan tantangan baru terkait integritas akademik seperti meningkatnya celah kecurangan. Metode pengawasan konvensional berbasis proctoring video seringkali memakan bandwidth besar dan melanggar privasi mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan non-invasif melalui analisis pola aktivitas dan data sesi log pengguna. Untuk tujuan proyeknya, yang pertama yaitu membangun model machine learning yang mampu mengklasifikasi perilaku jujur dan indikasi curang berdasarkan fitur statistik aktivitas log. Yang kedua yaitu mengembangkan aplikasi web interaktif berbasis Streamlit sebagai instrumen bantu bagi penguji atau dosen menganalisis anomali ujian. Lalu untuk metodologi alur kerja proyek ini mengadopsi metodologi standar industri pengolahan data CRISP-DM dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada data ingestion, ada data pre-processing dan fitur engineering, lalu ada data splitting, ada data model training, ada yang terakhir yaitu model evaluation dan save. Untuk hasil dan analisis, yang pertama yaitu performa model klasifikasi.
Melalui pengujian ketat terhadap data uji, model Tune XGBoost berhasil mencapai tingkat keandalan yang sangat tinggi dengan detail metrik sebagai berikut. Yang pertama yaitu akurasi utama 94,25%, advanced score 92,10%, ROC AUC 0,968. Lalu ada interpretasi model. Berdasarkan analisis bobot kepentingan fitur, ditemukan dua faktor utama yang paling berpengaruh bagi model dalam mengambil keputusan. Yang pertama yaitu average word length, lalu ada text length. Lalu untuk kesimpulan dan rekomendasi, penerapan algoritma machine learning berbasis aktivitas user session log terbukti efektif menjadi solusi alternatif dalam deteksi indikasi kecurangan akademis secara non-invasif dengan akurasi akhir mencapai 94,25%. Integrasi model ke dalam antarmuka web Streamlit memudahkan pihak program studi memantau jalannya ujian secara transparan. Untuk rekomendasi, pengembangan skala model untuk penelitian selanjutnya disarankan menambahkan fitur pelacakan waktu jeda antar ketikan guna mendeteksi kecurangan yang lebih kompleks. Lalu ada integrasi sistem web Streamlit ini direkomendasikan untuk integrasi melalui API langsung ke portal Learning Management System agar pemindaian kecurangan berjalan secara otomatis saat ujian selesai. Untuk referensinya yaitu seperti ini. Data Mining Concept and Technique 3rd edition Morgan Kaufman. Lalu ada XGBoost untuk datanya, aplikasinya seperti ini. Ini saya akan mencoba untuk mendeploy untuk model demo. Di sini saya menginputkan jawaban untuk yang pertama. Terus saya menginputkan seperti ini. Analisis teks ini skor indikasi awal. Analisis. Nah, di sini untuk teksnya terindikasi plagiarisme dengan probabilitas 97,32%. Lalu kita coba teks yang satu lagi. Ini teks yang satu lagi yaitu, nah di sini untuk teks yang saya masukkan nih udah aman atau normal dengan probabilitas kecurangan 2,76%. Nah di sini terdapat beberapa fitur, yakni untuk navigasi fitur utama di sidebar ada dashboard EDA, model demo, evaluasi dan interpretasi, lalu ada dokumentasi. Untuk dashboard EDA, nah di sini ada distribusi perpindahan tab ujian. Nah ini jika 0 itu jujur dan 1 itu curang. Lalu ada analisis anomali mengetik atau copy paste. Nah di sini untuk kecepatan mengklik versus klik di luar nilai. Lalu model demo yang tadi saya contohkan. Lalu di sini ada evaluasi dan interpretasi model. Nah, di sini terdapat metrik formal utama untuk akurasinya, advanced score, dan ROC AUC score. Untuk confusion metric seperti ini menunjukkan perbandingan antara label asli dengan hasil prediksi model. Lalu ada kontribusi fitur terhadap prediksi. Fitur statistik teks mana yang paling berpengaruh bagi model XGBoost dalam mendeteksi indikasi kecurangan. Lalu ada yang terakhir, ada dokumentasi, ada selayang pandang project. Sistem ini dirancang sebagai alat bantu deteksi otomatis terhadap potensi kecurangan akademik. Di sini ada alur pipeline machine learning. Sistem berjalan melalui tahapan terstruktur. Yang pertama yaitu data ingestion, lalu ada text feature engineering, ada data pre-processing, ada model training, dan real-time inference. Untuk spesifikasi lingkungan pengembang menggunakan bahasa Python 3,2 plus untuk versinya. Ada library utama Streamlit, XGBoost, Scikit-learn, Pandas, NumPy, Plotly. Ada struktur repository,
Lalu untuk profil pengembang dengan nama saya Arvind Mahendra. Nah, mungkin sekian untuk presentasi project dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.